Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAPS /07/10 Romawi /2023 pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober pukul 10 WITA. Saya Muhammad Ihsan dengan NIM P071332200047, jabatan penyidik pada kantor Poltekkes Banjarmasin di atas berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /07/10 Romawi /2023 tanggal 6 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama Dina Anissa, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 22 November 2001, agama Islam, pekerjaan manajer, kewarganegaraan Indonesia, suku Banjar, alamat tempat tinggal Banjarbaru. Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencemaran limbah cair kelapa sawit di Desa Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-01-9 Romawi /2023 tanggal 6 Oktober 2023 atas pernyataan penyidik yang memeriksa. Yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara pencemaran air limbah cair kelapa sawit di Desa Cianjur. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara telah menunjukkan atau memiliki penasihat hukum untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini? Ya. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana? Tidak. Kemudian sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara? Ya. Saya dilahirkan di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan saya di Universitas Padjadjaran. Apakah perusahaan sawit Anda memiliki pengolahan limbah? Ya. Apakah ada pemeriksaan kualitas air limbah pada perusahaan Anda? Ya. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini? Tidak. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan pihak lain? Tidak. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini sesuai dan benar? Ya, sudah sesuai. Apakah Anda mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi apabila limbah IPAL dari perusahaan Anda dibuang ke sungai? Ya, saya mengetahui. Pernahkah perusahaan Anda melakukan pengujian langsung air sungai yang telah tercemar limbah IPAL? Tidak pernah. Pernahkah perusahaan Anda melakukan observasi lingkungan di sekitar perusahaan Anda? Pernah. Bagaimana Anda mengatakan IPAL perusahaan Anda sudah memenuhi standar? Tolong sertakan bukti atau sertifikat kelayakan IPAL. Karena pada saat awal berdirinya perusahaan kami telah melakukan kajian dokumen AMDAL terlebih dahulu, sehingga IPAL kami sudah dapat dikatakan sebagai IPAL yang sudah memenuhi standar. Nanti saya akan menyertakan buktinya. Namun, pada laporan dari warga yang kami terima dikeluhkan adanya kematian ikan secara massal akibat limbah perusahaan Anda. Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut? Bisa saja pencemaran tersebut bukan diakibatkan dari limbah kelapa sawit, bisa saja berasal dari limbah yang lain. Tetapi warga dan juga pihak LSM telah menguji air sungai dan didapatkan hasil bahwa sungai tersebut memang tercemar oleh limbah. Bagaimana menurut Anda? Bisa saja dari limbah perusahaan lain, karena yang berada di sekitar sungai tersebut tidak hanya perusahaan kami, sehingga bisa saja berasal dari perusahaan yang lain. Tetapi di sini sudah jelas bahwa hanya perusahaan Anda saja yang masih aktif dan mengeluarkan limbah ke sungai. Apa mungkin itu masih bukan akibat dari perusahaan Anda? Ya, mungkin saja ada kelalaian dari penanggung jawab pengolahan IPAL dari perusahaan kami. Karena beberapa bulan terakhir kami belum ada melakukan evaluasi terhadap si penanggung jawab tersebut. Ada kemungkinan lain yaitu adanya kebocoran IPAL perusahaan Anda yang memungkinkan adanya pencemaran di sungai. Bagaimana penjelasan Anda? Menurut saya jika itu terus terjadi rasanya tidak mungkin, karena pada awal pembuatan dokumen AMDAL tersebut sudah diperhitungkan untuk kapasitas
IPAL tersebut, sehingga bisa saja dari kelalaian karyawannya saja. Kemungkinan lain adalah adanya beban pengolahan limbah pada IPAL akibat kapasitas produksi yang tinggi sehingga IPAL di perusahaan Anda tidak dapat mengolah limbah yang baik. Apakah Anda dapat menjelaskan hal ini? Jika memang hal itu terjadi, kami dari pihak perusahaan bertanggung jawab untuk memperbaiki IPAL kami. Untuk saat ini saya rasa cukup sekian dulu pemeriksaan dari kami. Mungkin pada waktu lain akan ada pemeriksaan lanjutan kepada saudara. Untuk waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali pada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Silakan kepada saudari Dina Anissa. Baik, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari ini dan tanggal tersebut di atas. Terima kasih.